Aksi demo di depan kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret juga turut diikuti oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko. Dalam aksi ini, Sunarko ikut memberikan orasinya dari mobil komando. Sunarko menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Lebih lanjut, Sunarko menyoroti sikap pemerintah yang justru mengacak-acak konstitusi demi kepentingan diri sendiri. Menurut Sunarko, orang yang dipilih berdasarkan nepotisme sudah bisa dinilai kemampuannya. Selain Sunarko, aksi demo ini juga diikuti oleh mantan anggota DPD RI Marwan Batubara. Dalam orasinya, Marwan menyoroti sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Marwan juga menuding Presiden Jokowi telah menyandera para pimpinan partai, kepala daerah, dan kepala desa. Acara unjuk rasa sore ini kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rezim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkuasa
berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa
tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika, maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.